aku menangani satu family yang anaknya hampir dikeluarkan dari sekolah karena dicap memiliki perilaku menyimpang kayak gitu. Ternyata pas digali nggak sampai ke sana loh maksudnya anak itu gitu. Dia cuman bilang aku suka deh sama teman perempuan. Dia sama perempuan, tapi diartikan sekarang suka sebagai ketertarikan seksual. Padahal dia kagum dan anak-anak kan nggak semuanya bisa memilih kata-kata kagum ya kayak gitu. Padahal dia cuma kagum dengan anak perempuan itu bisa semuanya, humble, sementara dia enggak kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mami semuanya. Jumpa lagi nih di Turnamen Tutur dan Tuntunan Kesehatan Mental. Masih bareng aku nih, Buke dan Ayah Dika. Oke, kita masih akan bahas janji kita minggu lalu. Iya. Tentang part 2-nya Fatherless gitu. Terus ke Ayah ada yang masuk nggak pertanyaan? Kak, aku mau DM banyak tau. Banyak ya? Banyak. Aku masih kurang aktif sih. Ya mungkin kalau aku karena ibu-ibu ya. Jadi iya, banyak ya. Banyak yang nanya, banyak yang bapak-bapak juga. Ada sih beberapa. Ayah. Jadi yang nanya langsung gitu kalau ketemu ya. Terus itu yang waktu hari Kamis sebelum tayangnya podcast itu kan udah dikasih spill-spillnya kan. Justru banyak banget yang masuk di hari Kamis. Pertanyaannya Kamis minggu lalu itu gitu. Oke. Nah, kemarin beberapa teman-teman dan sobat Mamhi yang nanya nge-DM ke aku pribadi, ke IG-nya Mamhi kayak gitu ya. Ada juga yang chat ke WA. Nanya memang terus wah ini bagus banget untuk dibahas kayak gitu terus ya tapi kan kalau mau langsung ngomong ke para ayah atau papahnya si ini itu nanti jadi yang marah lah jadi berantem katanya gitu itu gimana Buke gitu terus aku jadinya nggak mungkin ngebahas dengan panjang lebar lewat chat gitu ntar tungguin ya di part 2-nya gitu. Sekarang kita bahas lagi nih untuk para ibu, ayah, guru-guru, ya guru-guru, para pengajar, kakak guru, ibu guru, bapak guru, abang guru, semua yang terlibat dalam pemberdayaan anak, itu memang sudah sebenarnya sudah sangat terbuka ya, udah mulai melek dengan fenomena fatherless ini kayak gitu. Kalau kayak misalnya kan kayak yang sering banget itu sekarang yang terlihat banget ketika di sekolah ayah itu jarang datang ya kita udah sering bahas ya kayak gitu. Nah kalau minggu lalu kita udah bahas fenomena fatherless itu apa sih sebenarnya ya sedikit kita review itu kan memang kurangnya peran aktif ayah dalam tumbuh kembang anak kayak gitu dan sebenarnya sedikit mengutip deh kata ahlinya gitu ada psikolog Amerika kalau negara maju seperti di negara-negara Amerika Eropa sana kan memang fokus ya ngebahas tentang perkembangan anak karena sebenarnya Indonesia juga sudah mulai fokus dan mulai melek kayak gitu kayak Bandung kayak Jawa Barat aja cita-cita utama salah satu cita-citanya Jawa Barat itu kan menjadi provinsi ramah anak gitu dan kita coba kutip sedikit gitu kata Edward Elmer Smith kayak gitu bilangnya gini nih fatherless country kalau minggu lalu aku juga udah spill sedikit kayak gitu tapi kita bahas sedikit diartikan sebagai negara yang masyarakatnya memiliki kecenderungan tidak merasakan keberadaan dan keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang dan kehidupan anak baik secara fisik dan psikologis ternyata ya namanya dalam satu negara ya anak-anak itu atau remaja itu kan sumber daya manusia utama untuk kesejahteraan negara di masa depan kan. Bagaimana satu negara akan sukses kalau anak-anaknya aja tidak sejahtera. Ya panjang ya kalau misalnya gitu. Oke, di part 2 ini ya kita mau bahas tentang dampak fatherless itu seserius apa sih bagi anak kayak gitu lah ya. Oke. Nah sekarang
dari sudut pandang ayah sendiri sebagai ayah, sebagai bapak-bapak yang sering dicurhatin juga kayak gitu, apalagi kalau ibu-ibunya udah ngomel-ngomel kayak gitu ya. Terus sebagai praktisi pemerhati kesehatan mental anak juga kayak gitu. Nah, dampak perkembangan anak yang apa ya, dengan fenomena fatherless ini bagaimana sih sebenarnya? Ya kalau secara psikologis mungkin kita lihat dari 3 aspek utama ya, dari intelektual, sosial sama emosi biasanya ya. Jadi kalau kita pukul rata aja ya kayak gitu. Sebetulnya kalau intelektual kan intelektual tuh karunia ya, bawaan gitu yang memang kalau secara skornya nggak berubah-berubah gitu kan. Tapi kalau ada misalnya seorang anak yang dia ada kebutuhan untuk kehadiran ayah tadi, kemudian tidak terstimulasi lah istilahnya. Akhirnya kemampuan intelektual itu potensinya jadi nggak utuh keluar kayak gitu ya. Ya contoh sederhana mungkin kalau kemampuan intelektual itu kan salah satunya kemampuan pengambilan keputusan misalnya kayak gitu ya. Nah itu kalau nggak ada identifikasi ayah, contoh dari ayah, dia harus bagaimana ketika menghadapi suatu masalah, memutuskan sesuatu, kadang jadi nggak tepat juga. Semakin nggak tepat, semakin nggak terampil kan. Nah kalau ada kehadiran ayah tadi itu bisa sebetulnya sangat membantu, apalagi ayah-ayah itu kan kalau ikut hadir, terjun, suka misalnya diskusi anaknya itu kan itu sharing dan dia merekam, dia banyak mengambil pelajaran dari ayahnya itu. Oh caranya gini ya misalnya, atau yang secara nggak misalnya ayahnya lagi berhadapan dengan seorang, cara bicaranya misalnya, atau cara dia menyelesaikan permasalahannya di rumah dengan orang lain misalnya. Nah itu akan apa ya, akan banyak pelajaran-pelajaran yang dia ambil gitu ya. Oke, yang kedua yang berkaitan dengan emosi ya. Emosi itu sebetulnya bisa membentuk karakter juga ya, tapi bisa dilatih juga istilahnya. Jadi kalau anaknya misalnya ada anak yang memang dari kecil kecenderungannya itu apa ya, impulsif misalnya, pengen dapat sesuatu, kalau nggak dapat ngamuk-ngamuk, marah misalnya. Nah dengan adanya keterlibatan ayah itu kan bisa jadi rem gitu, bisa jadi rem untuk nggak boleh misalnya ditahan dulu, nggak boleh sekarang, nanti gitu. Nah maksudnya ya peran ibu juga ada di sana, tapi ketika ayahnya hadir itu akan lebih kuat lagi melatih tadi emosinya tadi ya, menjadi lebih baik. Sama sih kalau sosial juga ya, apa bentuk-bentuk interaksi sosial ini biasanya juga anaknya pede nggak sih kalau keluar rumah ketemu dengan lingkungan baru kayak gitu. Nah dengan adanya peran ayah ini biasanya dia akan menjadi lebih pede lagi gitu ya. Kita juga ya beberapa kasus yang ada di sini merasa bahwa dengan kehadiran ayah itu seorang anak ini dia akan merasa apa ya? Yang pertama sih merasa aman, merasa nyaman gitu. Yang kedua dia pasti akan merasa ketika dia nyaman, aman, itu akan terbawa ke lingkungan luar juga, dia merasa aman juga di lingkungan luar. Jadi dia lebih pede lagi, lebih mantap biasanya. Ya jadi ternyata dampak apa namanya, keberadaan ayah tadi bukan hanya masalah sosial emosi ya, dan mungkin sebagian besar teman sobat Mami sudah teredukasi dengan konten-konten kita sebelumnya kalau kecerdasan intelektual itu adalah bawaan lahir. Berarti kan ada wadahnya sebenarnya. Tapi si wadah itu mau diisi berapa banyak?
seberapa full wadah yang ada gitu kan. Nah, ternyata itu ada keterlibatan ayah juga akan mengisi si wadah itu gitu. Kan kalau selama ini yang terjadi seakan-akan ya kadang bukan kadang sih, seringnya para ibu juga ngerasa ini masih sering loh ya kedapatan gitu ya, teman-teman dekat aku atau orang-orang yang bercerita, mungkin klien-klien yang di sini kalau keluhannya adalah dari pihak ibu atau pihak perempuannya gitu, seakan-akan mengambil tanggung jawab yang terlalu besar karena ya udah deh, suamiku sudah capek untuk bekerja, dan itu spontan dan tanpa disadari ya. Betul, tanpa disadari karena mungkin budaya yang terbentuk di kita di negara timur ini kan sebegitu tegas lah perbedaannya, seakan-akan yang cari uang itu adalah ayah, ibu adalah yang mengasuh kayak gitu ya, sama kayak dan akhirnya si ibu pun merasa semakin sendiri gitu ya, dan akhirnya ketika mendidik anak pun nggak sepenuhnya juga bisa happy menjalankan peran menjadi ibu kayak gitu. Dan sebenarnya fatherless ini makanya kalau mengambil istilah yang kita bikin minggu lalu gitu kan, sebagai otaknya keluarga sama kepala sekolahnya madrasah gitu, itu jadi kalau nggak ada jadi mengganggu juga buat ibu kayak gitu. Sebenarnya fatherless itu jadi benar-benar dampaknya bukan untuk anak aja gitu, untuk ibu yang menjalankan peran juga seperti itu gitu. Nah, benar, jadi memang makanya kita harus ibu pun, nih aku sebagai seorang ibu juga menghimbau kepada para ibu, ke guru juga. Kadang banyak sekolah yang menutupi kekurangan anak atau hambatan apalagi secara sosial emosi. Nah, ini sebagian ada beberapa guru yang nge-DM, yang curhat atau yang kenal teman-temanku yang guru, itu juga cerita sulit buke untuk bisa bercerita apa adanya kekurangan anak-anak itu. Kadang banyak orang tua, apalagi ayah yang emosional menanggapinya. Kan saya udah nitipin anak ke sini kayak gitulah ya. Nah, maksudnya kita mau mengembalikan fitrah pengasuhan itu adanya di keluarga. Itu. Nah, ya tapi sekolah juga terbuka. Betul. Sekolah harus Bagusnya terbuka. Kayak gitu. Dan jangan takut kalau misalnya untuk menyampaikan hambatan yang dihadapi anak-anak kayak gitu. Kadang maksudnya terbuka ke orang tuanya. Terbuka ke orang tua. Jangan jadi pusing sendiri, ngerasa gagal, sementara tanggung jawab mendidik anak ini ya tanggung jawab kita semua kayak gitu. Nah, ya ada pertanyaan lagi nih ya. Beda nggak sih dampaknya fatherless ini untuk anak laki-laki dan anak perempuan? Secara gender. Secara gender ya. Ya mungkin kalau dampak ya, mungkin kalau ke masing-masing individu itu beragam juga ya, nantinya akan jadi spektrum juga ya. Tapi secara umum sih kalau yang dari kecil ya, kalau dari kecil sebetulnya udah mulai mengobservasi juga ini yang misalnya ayahnya sibuk kayak gini ya, ini ayahnya yang hadir kayak gini. Nah, kebanyakan sih teman-teman itu kalau yang nggak ada kehadiran orang tua itu, kalau ayah ya, itu biasanya di lingkungan pertemanan itu lebih banyak cari perhatiannya gitu. Jadi ya dia ada yang sering berantem lah kayak gitu, ada yang ya hampir tiap hari bikin masalah di sekolah lah, biar dipanggil lah. Itu untuk anak laki-laki ya, atau laki-laki kebanyakannya kayak gitu. Iya. Kalau diingat-ingat klien ya gitu ya. Itu dulu ya, sebelum mengenal apa dunia psikologi ini gitu ya. Ketika semakin kesini kan, oh iya ya, ternyata mungkin ini istilah ada father hunger yang kemarin Buki bahas itu kan. Jadi memang ada rasa haus ya untuk cari perhatian tertentu, jadi ke orang lain yang dia tumpukan kayak gitu ya.
Nah itu kalau cowok sih lebih ke sana mungkin ya, sama memang lebih ada juga sih yang mungkin dari kutub yang berbeda, jadi yang nggak pede juga dia, jadi akhirnya eh, kalau disuruh ke depan jadi nggak berani, Ragu-ragu, ya. atau misalnya dalam konteks memimpin misalnya, memimpin suatu kelompok misalnya, dia jadi nggak pede misalnya, keterampilannya itu nggak terasah kayak gitu. Kalau yang perempuan mungkin hampir-hampir sama juga sih ya bentuknya, tapi ada perbedaan karakternya juga ya. Mungkin kalau perempuan ada juga sih bentuknya yang cari perhatian akhirnya salah, misalnya ke misalnya pacaran yang akhirnya sampai berlebihan kayak gitu. Ya terus kalau untuk bentuk-bentuk lainnya juga sampai misalnya ada yang bermasalah secara sosial akademisnya juga, misalnya ada juga sih yang dampaknya larinya ke sana gitu. Oke, ya benar. Jadi dampaknya mungkin agak sedikit berbeda ketika menjalankan peran sosial ya, kayak gitu. Karena kan anak laki-laki kan seharusnya harapannya tumbuh menjadi pemimpin nantinya kayak gitu ya, dan dia harus punya rasa keberanian kayak gitu, dan berani yang ditunjukkan dalam bentuk yang salah. Jadi kayak terkesan sebagai troublemaker kayak gitu kan, yang sering kita temui. Iya. Mau lihat tadi kan Ayah cerita tentang kayaknya masa lalu kan, ketika kenal sama teman-teman, tahu relasinya seperti apa, di compare dengan kasus-kasus yang ada saat ini kayak gitu ya, yang ditangani di sini gitu. Nah kalau untuk yang perempuannya ya memang karena perempuan ya, kalau kita mau ngambil istilah yang beredar lah di lingkungan sosial kita gitu, laki-laki belajar memimpin dari ayahnya. Secara psikologi juga seperti itu. Apalagi teori Adler deh, kita pakai teori Adler kan, anak meniru paling utama sesuai gendernya, ada identifikasi peran sebagai pemimpin bagi anak laki-laki ya ayahnya, kayak gitu. Dan kalau anak perempuan sering ya semuanya udah tahu ayah itu adalah cinta pertamanya, yang kayak gitu ya. Terus ketika cinta pertamanya saja tidak didapat dengan benar, jadi dan panggilan perkembangan emosional seksual sejak ketika remaja itu nggak mungkin dihambat kayak gitu, dan menerima sinyal perubahan hormonal ini yang kadang kurang tepat kayak gitu ya. Nah sedikit nih ya, jadi ingin berbagi juga ke sobat mami semuanya, mungkin banyak kasus serupa di luar sana gitu, seperti yang sedang kita tangani belakangan ini di Mami kayak gitu. Beberapa anak sekolah dasar memiliki keluhan diskorsing dari sekolah karena kedapatan menonton film porno atau dibecandain sama teman-temannya sebagai LGBT. Ya lo gay, lo lesbi kayak gitu ya, yang kayak gitu. Nah, dan gimana ya? Dan ternyata pas kita telusuri, kebetulan memang figur ayah ini sangat minim keterlibatannya dalam sosial emosi, ditambah dengan ibu yang kebingungan. Ya, dan kita tidak menyalahkan 100% ini adalah kesalahan ayah kayak gitu, dan ibu pun bukan 100% yang harus menerima akibatnya kayak gitu. Ditambah dengan sekolah yang tadi khawatir dicap tidak bisa menangani kayak gitu. Maksudnya kenapa fenomena ini kita up untuk terima kasih para ibu, para ayah yang akhirnya terbuka banget menerima isu-isu ini dan meluruskan, ya kan ya, yang kalau yang untuk terjadinya fenomena LGBT aja deh, keterlibatan orang tua itu di ranah mana ya? Bukan hanya fatherless ya, berarti kan ini kalau untuk kasus ini gitu. Sebenarnya semua kasus sih bukan, kita nggak bisa hanya mengangkat sebagai fatherless aja kan kayak gitu. Iya. Kalau
Ya emang banyak faktor sih ya sebetulnya ya, tapi memang sebagian besar juga ketidakhadiran ayah ini juga berpengaruh cukup banyak sih. Nah, jadi ketika masa-masa transisi ya dari anak-anak ke remaja, itu masa-masa yang paling rawan lah dalam tanda kutip, ketika dia masuk informasi-informasi yang salah, apalagi sekarang kan arus informasi ya, gadget segala macam mudah diakses gitu. Nah, tadi nggak ada batasan dari figur orang tua juga sih ya, maksudnya kedua-duanya, ya apalagi tanpa kehadiran ayah yang kemarin bempernya lebih gede itu untuk mengatur kayak gitu ya, mengatur maksudnya mengarahkan kayak gitu. Jadi powernya akan lebih kuat ya. Nah, ketika itu nggak ada, itu akan jadi lebih mudah sekali dia masuk. Apalagi anak-anak yang tadi kognitifnya mungkin belum sampai untuk mencerna hal-hal itu, dia akan jadi mudah sekali terbawa arusnya itu. Itu pengaruh lingkungan juga ada, pengaruh yang memang misalnya ada anak-anak yang kesulitan memang secara emosi dia terhadap identitas gendernya. Nah, ketika kehadiran ayah itu ada, pemaknaannya cukup kuat, dia akan bagus gitu, akan apa, terbentuk ya tadi kepribadiannya, kepercayaan dirinya gitu, penghargaan dirinya itu dia akan benar-benar apa ya, tahu identitas gendernya dia laki-laki atau perempuan seperti itu. Tuh. Nah, sedikit mengedukasi masalah tentang identitas gender karena penting banget untuk diketahui gitu, dipahami lah minimal informasi sedikit aja gitu ya. Identitas gender itu kalau di dalam psikologi sebenarnya kalau anak-anak yang masih 11 tahun, 12 tahun, apalagi lebih muda ya, itu sebenarnya belum terbentuk kan ya, kayak gitu. Dan yang salah penanganan selama ini, penanganannya kurang tepat ketika fenomena ini terjadi di sekolah, semua pihak panik. Dan anak akhirnya semakin merasa dirinya tersudutkan dan oh ya udah deh, memang aku sudah sesuai labeling yang diberikan. Oke. Dan sedikit sharing, tadi pagi banget aku menangani satu family yang anaknya hampir dikeluarkan dari sekolah karena dicap memiliki perilaku menyimpang kayak gitu. Ternyata pas digali nggak sampai ke sana loh maksudnya anak itu gitu. Dia cuman bilang aku suka deh sama teman perempuan. Dia sama perempuan, tapi diartikan sekarang suka sebagai ketertarikan seksual. Padahal dia kagum, dan anak-anak kan nggak semuanya bisa memilih kata-kata kagum ya kayak gitu. Padahal dia cuma kagum dengan anak perempuan itu bisa semuanya, humble, sementara dia enggak kayak gitu. Oke. Terus kan yang itu arahan ayah juga, ayahnya ayo dong terlibat kayak gitu. Dan masya Allah itu keluarga keren banget kalau kata aku. Ini dua keluarga sebenarnya ya, ketika ayahnya terlibat tadi tadi kan jadwalnya orang tuanya yang konsul itu sampai bilang wah iya masya Allah ternyata ketika ayah yang mengajarkan satu mata pelajaran yang paling menurut dia nggak bisa kayak gitu, itu adalah matematika, dan ayah berusaha mengikuti saran ayah kemarin itu, ayo dong ya, sedikit sabar saja. Dan ternyata dia dalam ini kan setelah 3 minggu nih dia mencoba untuk di rumah, anaknya jadi suka banget dengan matematika ya. Jadi karena memang ada perasaan dihargai oleh ayahnya, terus merasa memang usahanya diapresiasi kayak gitu. Dan makanya kita sharing dong hal-hal positif yang terjadi, yang bukan hanya hal negatif yang ada di sini kayak gitu. Dan tugas kita ya membuka peluang lebih banyak lagi anak-anak yang ketemu klik kebahagiaannya seperti apa kayak gitu.
gitu. Nah, itu sih, dan maksudnya sekalian mengedukasi juga pada pihak sekolah apapun pihak-pihak yang terlibat kayak gitu. Nggak segampang itu sih untuk melabeling anak-anak punya penyimpangan seksual kayak gitu. Penyimpangan seksual juga suatu kepribadian, kalau aku nggak salah nih, salah ingat, kepribadian itu di dalam psikologi juga, ilmu psikologi terbentuknya bukan di masa remaja, tetapi nanti ketika dewasa di 16 tahun 17 tahun. 16 tahun 17 tahun juga kalau ada penyimpangan terhadap seksual atau pemanfaatan potensi psikologisnya tidak optimal, ada caranya kok untuk dioptimalkan lagi kayak gitu kan. Nah, jadi edukasinya mudah-mudahan maksudnya terpanggil jiwa kita untuk ayo dong tenang. Wajar sih kaget ketika menemuinya, tapi paniknya kita bisa jadi bumerang seakan-akan anak tidak bisa berubah jadi baik. Oke. Nah, masuk nih ya. Saran keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan. Oke, untuk saran kita coba bagi menjadi 3 bagian. Dari anak-anak dulu ya, dari anak-anak 0 sampai 7 tahun. Nah, ini beberapa konsep yang kita pelajari itu coba kita menjadikan anak itu sebagai raja ya Bu ya, seperti itu. Maksudnya sebagai raja itu ya kita memberikan penghargaan gitu ya, apresiasi, kita memberikan kasih sayang yang tanpa syarat gitu ke anaknya. Jadi maksudnya raja itu kan dia menjadi seorang raja tapi kita yang menjadi penasihatnya di sana. Ya, bentuknya mungkin akan lebih banyak memberikan perhatian sebetulnya. Karena di usia ini ketika dia sudah lebih puas banyak perhatian, usia-usia masuk ke usia remaja itu kan sebetulnya usia-usia opposite ya, usia-usia menentangnya lebih banyak. Betul. Ketika dia sudah punya modal, dia sudah paham bahwa kasih sayang diberikan ayah sama ibu tuh udah full banyak, biasanya dia dengan diberikan penentangan pun dia akan tetap udah punya basic, orang tua aku sayang kok sama aku gitu. Nah makanya maksudnya lebih ke arah sana. Konsep rajanya itu ya tapi tetap dinasehati, tetap dikasih aturan kayak gitu ya, tapi keterlibatan kita memang full memberikan kasih sayang. Karena kalaupun kita misalnya kita marah ke anak-anak ini kan konsep kognitifnya dia belum sampai kadang-kadang. Kenapa sih kayak gini ya? Kenapa kayak gitu? Kenapa harus dimarahin? Tapi nggak dapet dia proses pendidikannya itu. Nah biasanya usia yang agak lebih besar dan anak-anak ini juga pada usia 6 tahun ke atas biasanya sudah mulai turun tingkat cranky-nya gitu. Biasanya dia akan lebih mulai mendengarkan gitu. Tapi memang ada bentuk-bentuk tadi perlawanan karena memang peralihan kan dari anak-anak yang selalu diperhatikan, selalu dibantu, tiba-tiba harus mulai merasa gede, jadi anak besar, pengen mandiri tapi belum bisa sepenuhnya. Makanya ada bentuk-bentuk yang pengen mandiri kayak gitu. Itu yang sebetulnya itu pola-pola normal ya dari perkembangannya. Nah, usia 0-7 tahun, kemudian tadi ya kita bagi 8 sampai 14 tahun. Nah, ini fase-fase tadi banyak penentangannya, dan banyak tanya. Karena tadi ya dari anak-anak yang pengen menjadi independen, banyak tanya, keinginannya banyak gitu. Kalau dilarang mulai banyak argumentasi ya, kasih alasan dan seterusnya. Nah, ini menjadi tawanan perang ya sebetulnya di sana dia dalam posisinya, karena memang dia harus belajar untuk kontrol tadi sebetulnya, mengontrol keinginannya, tahu ada batasan-batasan, ada tahu aturan, ada tahu dia harus bagaimana bersikap ke orang lain, ke lingkungan yang lebih besar. Nah, ketika ada peran ayah kan tadi dia akan lebih terkontrol. Dia akan lebih patuh. Patuh dalam artian dia juga lebih terarah ke hal-hal yang positif seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir 14 sampai 21 tahun. Nah, ini ketika dia udah fase 2 tadi dia udah bagus sekali ya. Yang pertama tadi bentuk kasih sayangnya full ya. Melewati fase-fase yang memang
dia penuh Menyenangkan, iya. keinginan ya, pendidikan yang mungkin agak, yang bukan agak sih, yang disiplin ya kayak gitu. Tapi karena dia udah punya basic-basic yang kuat, dia paham kenapa sih orang tuanya seperti itu. Iya. Makanya kalau zaman dulu ada orang tua yang keras juga ya, yang sampai mukul misalnya pakai apa? Pakai ikat pinggang Garis misalnya. ya. Tapi anaknya bisa memaknai bahwa orang tua aku tuh sebetulnya mukul aku karena kalau aku nggak dipukul, aku nggak akan berubah gitu. Aku nggak akan jadi kayak gini kalau nggak dipukul gitu. Berarti dia bisa memaknai kemarahan orang tuanya menjadi hal yang positif tadi kan. Mungkin ada sih yang beberapa yang nggak terima misalnya ya, karena tadi apa di awalnya pembentukannya memang nggak tepat, sama memang pemaknaan dari proses pendidikannya itu yang nggak sampai gitu. Jadi marah tapi nggak tahu kenapa apa salahnya gitu. Nah dengan keterlibatan ayah itu apalagi tadi ya dikasih tahu salahnya apa gitu, yang benarnya kayak gimana. Ketika sampai ke masa ini mereka akan menjadi teman gitu, yang memang tumbuh empatinya, sosialnya kayak gitu, bahkan dia peduli dengan keluarga kayak gitu. Oke. Seru deh. Karena memang ketika melihat perkembangan anak ya kita nggak bisa pukul rata ya, ada usia-usianya gitu. Kalau yang ayah pakai tadi sebenarnya konsep pendidikan dalam kacamata psikologi Islam ya. Oke. Dan ya ini sedikit menjawab juga ya. Ada juga yang nanya, psikologi itu bertentangan gak sih dengan prinsip Islam kayak gitu? Karena kan hadirnya dari negara barat dan kayak gitu. Ya enggak juga. Banyak kok psikologi. Konsep psikologi itu banyak banget yang serupa dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin suatu saat kita akan bahas ya secara mudah ya insyaallah. Nah mungkin atau mungkin bukan mungkin, bisa juga kita hadirkan ahlinya malah. Insya Allah ya. Suatu saat aku udah kontak. Oke. Jadi nggak sabar. Kita nanti kita undang para ahli itu ya untuk berdiskusi. Nah, benar. Ketika keterlibatan anak ya namanya proses perkembangan itu kan namanya juga proses, bukan yang satu segmen loncat gitu ya, harus smooth gitu. Dan memang kita aku coba simpulkan sedikit yang penjelasan saran tadi, kan kalau ibu itu adalah figur kasih sayang, kadang anak itu juga butuh adanya ketegasan gitu. Kadang ya kayak kata ayah minggu lalu, kalau ibu yang ngomong kan jadi cemprengnya doang kayak gitu. Jadi ya udah nanti gitu lagi gitu. Tapi kalau sekali ayah yang memang ayah yang terlibat dari awal, itu benar-benar sangat dihargai dengan adanya ketegasan. Jadi aturannya lebih jelas gitu. Dan benar kadang ada juga yang berpendapat, oh kan anak 0 sampai 7 tahun itu harus dimanja. Beda ya pemanjaan dengan tadi konsep memberikan kasih sayang tadi ya, bukan berarti selalu pemanjaan gitu. Tapi kan ada bentuk aturan-aturan yang perlu dilatih, bahkan kemandiriannya juga perlu dilatih. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya ya. Jadi jangan sampai malah kita sendiri yang akan menjerumuskan anak kita tidak kuat, ya kan ya. Tidak gampang menjadi orang tua, tapi tidak juga sesulit itu sebenarnya kalau kita berkolaborasi untuk menyelesaikan dan mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh anak kita. Aku mau sedikit simpulkan dari 2 pertemuan kita ini gitu. Jadi dengan predikat di Indonesia, wah ini aku juga ketika baca di media massa banyak banget yang menginformasikan kalau Indonesia negara ketiga dengan fenomena fatherless, ya namanya dengan status negara kita adalah negara berkembang, pasti ayah punya beban yang cukup besar untuk menyeimbangkan keadaan ekonomi, mengontrol keadaan rumah, dan ya Allah, banyak banget masalah-masalah yang hadir akhirnya ibu ayah berantem karena masalah anak, padahal belum didapatkanlah si profil anak
Jadi akhirnya saling menyalahkan. Dan fatherless itu memang benar nyata ada di sekitar kita gitu. Dan apa ya? Sebenarnya fatherless ini sudah sangat butuh sih dapat perhatian sebenarnya dari pemerintah kayak gitu. Karena sebenarnya pemerintah kita ini udah sangat fokus dengan masalah-masalah kesehatan mental anak kayak gitu ya, dengan dinas pendidikan yang terus menggodok kurikulum-kurikulum yang berusaha untuk memahami anak kayak gitu ya, kayak UN dihapuskan gitu ya. Mungkin Mas Menteri Pendidikan memahami itu kayak gitu, mencoba untuk memahami itu gitu. Nah, tapi ada juga yang basic banget yang mudah-mudahan bisa sedikit memberikan saran juga kepada dinas yang terkait kayak gitu. Kalau sebenarnya kan kalau perempuan itu kan sekarang banyak tuh masalah kekerasan KDRT lah. KDRT itu kan bukan hanya kepada ibu, ke anak juga. Itu kan sudah mendapatkan ada dinas yang fokus untuk membahas itu. Namanya DP3AKB. Aku tuh kepoin IG-nya dinas-dinas sebenarnya untuk sebenarnya kesehatan mental ini sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah kayak gitu. Dan sebagai praktisi kita pun ingin berkontribusi untuk menjelaskan fenomena yang kita dapat gitu. DP3AKB ini kan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Nah, kemarin kalau di Jawa Barat itu atau berita di mana sih yang ada suami yang ngebunuh istrinya yang itu. Nah, jadi udah bukan sekali ini gitu KDRT terjadi gitu. Aku adalah orang yang fokus dengan fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan terutama fatherless ini, dan yakin banget nggak ada ayah yang nggak perhatian sebenarnya. Tapi tuntutan peran yang terlalu besar dipersepsikan di kepala ayah itu yang akhirnya mungkin kontrol emosinya, yang kalau kata ayah minggu lalu pendidikan pranikah untuk menjalani peran sebagai ayah yang nggak gampang ini, itu yang nggak ada, yang masih minim kayak gitu. Akhirnya jadi bumerang untuk mereka untuk terlibat menjadi ayah yang benar kayak gitu, yang baik kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ini ayah juga terbuka kalau memang merasa lelah, merasa bingung untuk terlibat kayak gitu, bisa kolaborasi dengan ibu, dengan istri dalam pendidikan. Dan begitu juga dengan istri ketika udah mulai lelah untuk mendidik anak-anak, tetap suami kita itu bisa diajak diskusi sebenarnya. Tapi ketakutan yang ada di kepala kita sekarang kan suami nggak bisa diajak diskusi, itu yang bikin akhirnya fenomena fatherless, atau mungkin bisa aja nanti ibu yang terlalu sibuk dengan mengendalikan pikiran-pikiran negatifnya, akhirnya malah tidak melibatkan mengasuh anak dan memberikan tanggung jawab penuh kepada sekolah, itu juga nggak bisa kayak gitu. Nah, itu sih, jadi kalau ada fenomena fatherless pasti itu tidak berdiri sendiri, pasti ada fenomena-fenomena lainnya. Entah ibu yang kebingungan atau anak-anak yang malah jadi bingung dengan keadaan rumahnya sendiri. Gitulah kalau kesimpulan yang mau dicoba dia. Ayah ada mau closing statement nggak? Oke, ya. Ya memang kalau melihat data ya jadi cukup miris ya, kalau ketiga terbesar dunia. Ya, mungkin sebagai ayah juga ya kita perlu mengakui ya keterbatasan sebagai seorang ayah juga. Bukan berarti bisa semua, tapi di satu sisi tanggung jawab, bukan beban, tanggung jawab ya pasti akan mengikuti ya beban-bebannya itu. Tapi tanggung jawab itu memang peran sebagai seorang ayah itu perlu kita pikul, karena dari sanalah awal bermulanya untuk menuju suatu keluarga yang bahagia. Ketika seorang ayah memerankan perannya sebagai ayah totalitas, insya Allah ya kesulitan yang dialami juga akan bisa teratasi ya, karena kan tadi ya pasti seorang ayah itu akan jadi sebagai seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin bisa untuk mendelegasikan tugasnya dengan tepat kepada ibu,
itu akan jadi kolaborasi yang super ya. Jadi super ya bahasanya. Kolaborasi yang luar biasa ya, yang super, yang bisa membentuk keharmonisan di lingkungan keluarga. Sama satu lagi, kemarin sempat dengar juga sebagai seorang ayah juga, kalau pengen ada kebahagiaan gitu ya di dalam keluarga, ya memang perlu memperhatikan kebahagiaan istri. Asik. Dan anak-anaknya juga, Iya, seperti betul. itu, karena harus seimbang ya, seperti itu ya. Mungkin contohnya juga dari Pak Heru ya kemarin ya, Om Heru ya. Om Heru ya. Iya, benar. Ya, oke, mungkin itu Aja. ya. Oke, ya, oke. Dari sisi ibu nih, sebagai otaknya keluarga, kepseknya madrasah, ayah pun punya hak sebenarnya untuk didengarkan, untuk berkeluh kesah, dan mudah-mudahan dengan program DP3AKB tadi kan ada keluarga berencananya. Nah, si kreator program keluarga berencana ini adalah ayah. Sebenarnya keluarga berencana, tiap keluarga pasti punya rencana yang beda-beda, dan pasti dong satu keluarga beda ayah, misalnya keluarga A ayahnya beda dengan keluarga B gitu. Nah, tetap makanya otaknya keluarga, kepseknya keluarga ini diharapkan juga bisa tenang lah secara mental, secara fisik, psikologis, untuk menjalankan perannya yang nggak gampang sebenarnya. Memang perannya nggak gampang, tapi itulah gunanya kolaborasi bersama istri tadi. Wah, seneng banget nih, kali-kali ntar aku diajakin liburan lagi lah. Ya kayak Pak Heru kemarin kan libur minggu lalu, memilih untuk lebih sama keluarga. Wah, keren tau kayak. Terus, nah, oke, gitu aja kali ya untuk hari ini ya. Nanti untuk jangan lupa like, comment, subscribe, share juga video-video kita, dan boleh kepo-kepoin video-video sebelumnya di turnamen yang lainnya kayak gitu. Dan please banget, kita sangat terbuka banget untuk menerima saran-saran dari teman-teman, pertanyaan, curhatan singkat kayak gitu. Nanti kita coba untuk angkat dari pembahasan podcast. Kalau nggak mau identitasnya dicantumin, bisa ini ya, inisial gitu ya. Iya, bisa kirim email, bisa kirim itu. Atau SMS deh, kan gak ketahuan ya siapa ya. Kalau di WA tuh ketahuan. Ya maksudnya kalau ada juga kan kita nggak akan membuka itu. Sebenarnya masalah-masalah kesehatan mental ini tidak semuanya juga rahasia. Dan ini sih biar jadi pembelajaran untuk orang lain, supaya nggak mengalami hal yang serupa gitu ya. Oke. Akhir kata, mungkin kita ucapkan banyak terima kasih udah menonton 2 part tentang fatherless ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menciptakan negara Indonesia yang minim fatherless-nya, dan membahagiakan keluarga sendiri dan keluarga-keluarga di sekitar kita. Jangan ragu untuk memberikan masukan dengan orang-orang yang terlihat bingung dengan keadaan-keadaan yang mereka hadapi. Karena kesehatan mental itu bukan hanya tugas profesional seperti kami psikolog, psikiater, atau pemerhati lain kesehatan mental lainnya, tapi pionir-pionir kesehatan mental itu adalah teman-teman semuanya yang ada di sekitar di masyarakat. Oke, akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.